Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina salata wa zakata wa siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bi yaumina hadza ila akhir ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًّا أَمِرَةُ السُّفَهَاءِ وَكَثْرَةُ الشَّرْطِ وَقَطْعُ الرَّحْمِ إلى آخر الحديث. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengabulkan keinginan kita. Kita sering menirukan doanya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ternyata itu doa yang amat sangat populer. Konon katanya Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa itu, di mana telah terdengar oleh istri tercintanya Aisyah bahwa begitu menjelang bulan Rajab, Sya'ban, bahkan Ramadan, Rasul sering berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman dan orang yang baik-baik saja, bisa dipastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita memohon pada Allah bulan Rajab agar diberkahi, bulan Sya'ban diberkahi, bahkan memohon pada Allah bahwa usia kita agar sampai kepada bulan suci Ramadan. Namun ada beberapa orang, konon katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan kepada malakal maut, jangankan sampai kepada bulan suci Ramadan, sebelumnya pun itu orang bakal disergap oleh tim biru sergap malakal maut. Kenapa demikian? Karena ada 6 golongan di mana manusia diajukan oleh Rasulullah agar kehidupannya itu secepatnya diakhiri. Batnul ardi khairu min zuhriha, perut bumi lebih layak bagi golongan 6 golongan manusia dibandingkan dengan berada di punggung bumi. Artinya kematian lebih layak bagi mereka yang manakala di dalam pribadinya ada 6 golongan tersebut. Namun Al-Fakir insya Allah dikondisikan ada 3 golongan manusia saja, di mana malakal maut sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan secepatnya menyudahi kehidupan 6 golongan tersebut. Di antara yang pertama, Amiratus Sufaha, pemimpin-pemimpin yang syafih, yang bodoh. Apa itu syafih? Tidak dapat dipercaya. Seorang pemimpin tidak dapat dipercaya oleh umatnya, oleh masyarakatnya, bahkan mungkin kita. Masing-masing individu adalah pemimpin minimal terhadap diri pribadinya ataupun keluarganya. Ketika tidak bisa dipercaya, bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan, seorang pemimpin akan siap membawa yang dipimpinnya kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amiratus Sufaha, pemimpin-pemimpin yang bodoh dalam agama. Artinya alimun bidunyahu wa jahilun bidinihi, sangat piawai dan pandai dengan urusan-urusan duniawi, namun nol urusan agama. Bahkan dalam kepemimpinannya itu tidak memakai sumber ilmu yang memang sudah Allah turunkan
bagi masing-masing individu agar dalam hidup ini sepak terjang laku dan lampah kita harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Saudara hadirin, para pendengar, pemirsa dimanapun berada, ini adalah bulan suci Ramadan. Kita tersenyum manis, berbahagia. Allah sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan. Namun maaf dan hati-hati, ketika kita menjadi seorang pemimpin tidak mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan dalam hadis Rasul bahwa setiap pribadi adalah pemimpin. Akan ditanya tentang yang dipimpinnya, termasuk kita semuanya. Tentang urusan istri, anak, dan keluarga. Apalagi yang tingkatan atas lagi, dari sejak presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan RT, RW sekalipun, itu kelak di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun ulaika kana mas'ula. Bulan suci Ramadan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalamnya terdapat takdir Allah yang akan disematkan dan diberikan bagi mereka. Manakala pada bulan ini kita sudah berusaha menjadi manusia yang baik, maka tercatat di Lauhul Mahfuz, insyaallah kita akan dicatat sebagai manusia yang baik, sebagai pemimpin yang baik, minimal untuk pribadi kita. Yang kedua adalah kasratus syarti. Hidup ini banyak syarat. Saya akan mulai benar, akan beribadah nanti kalau sudah pensiun. Saya akan bersedekah apabila saya sudah menjadi orang kaya. Ternyata sebelum pensiun kita mati, sebelum kita menjadi orang kaya, keburu meninggal dunia. Kenapa? Hidup banyak syarat. Dia mau sadar, dia mau tobat, tapi harus banyak syarat kepada Allah. Makanya pantas Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, badiru bi amali sholihat, fasatakunu pitanun kakito ilailil mudlim, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Sekalian manusia, buru-buru, secepatnya lah kalian beramal, kumpulin amal. Sebelum datang di mana fitnah yang akan menimpa kita ini begitu cepat seperti hilangnya sepenggal malam dengan datangnya siang. Adanya siang hilang dengan penggalan malam, artinya sekarang kita sehat, bisa saja nanti jam berikutnya sakit. Sekarang hari ini kita hidup, siapa tuh besok kita mati. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Memang tidak akan terjadi kematian kepada Allah kecuali dari departemen ajali, dari pusat. Titis tulis bagja diri manusia sudah ada panggilannya, dia untuk pulang menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah kitab karya ulama yang sangat populer di masyarakat disebut dengan Daqaiqul Akhbar, di mana manusia 40 hari akan direjeng oleh dijemput malakal maut dari pohon aras. Sudah jatuh, sudah ada perintah ke malakal maut tersebut. Dalam Kidung Sufi dikatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk hidup pasti akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum kita kaya, ingin sedekah, nanti ternyata miskin, keburu mati. Nanti saya kalau sudah pensiun ternyata masih bekerja, dia keburu mati. Maka kesempatan yang paling baik adalah sekarang. Mereka kata ulama, zaman itu ada tiga, ada zamanul madhi, zamanul an, ada zamanul mudhari. Ada waktu yang lalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. Waktu yang lalu biar berlalu, jangan terlampau banyak ditangisi dan disesali. Kata Nabi, wallahi tidak akan sampai kepada waktu yang akan telah kita tinggalkan. Tidak akan bisa kembali kepada sebagaimana tidak akan bisa kembali lagi bayi yang sudah keluar dari perut emaknya. Artinya waktu sekarang itu lebih baik dibandingkan waktu yang lalu. Ada lagi waktu yang akan datang, namanya waktu mudhari. Wallahu alam. Apakah esok hari kita masih ada? Apakah sudah kita tidak ada? Kenapa demikian? Wa ma tadri nafsum madza taksibu godan. Tidak ada yang tahu apa akan terjadi esok hari. Bahkan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita
tidak tahu mau di lempengan mana meninggal dunia. Bisa saja kita hidup di negara kita, meninggal di Amerika. Bisa saja kita hidup di kampung tapi meninggal di kota. Al-Fakir hidup di kota, lahir di kampung, siapa tahu meninggal di Mekah. Itu kan sebuah ataupun sesuatu yang bisa saja ketika Allah takdirkan kepada kita. Kasratus syarati, hidup banyak syarat, tidak disukai oleh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa, ya Rabb, buru-buru matikan tuh orang yang hidupnya banyak syarat. Dia jadi pemimpin terlampau arogan, berani memerintah tapi tak pernah beramal. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat berat dan besar dosanya bagi mereka yang hanya bicara dan bicara, tak pernah ada amal dan aplikasi dalam hidupnya. Ketiganya adalah qati'ur rahmi, yang didoakan oleh Kangjeng Rasul, mendingan hidup mati saja daripada hidup panjang umur tak pernah mau silaturahmi. Beliau mengatakan dalam sabdanya, man habba ayyusata fi rizqihi wa yunsala fi athali falyasir rahimah. Siapa saja yang ingin jembar rezekinya, murah rezekinya, bahkan diberkahkan umurnya, biasakanlah kita saling berkunjung satu sama lainnya. Kakak, adik, emak, bapak, encang, encing, enyak, babe, wajib kita kunjungi. Bahkan ini akan menyebabkan rezeki kita diberkahkan oleh Allah, umurnya juga diberkahkan. Kenapa? Dia mampu bersilaturahmi. Oleh karenanya di mimbar yang amat sangat mulia ini, bulan suci Ramadan yang amat sangat mulia ini, Al-Fakir berwasiat pada diri sendiri, marilah kita senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk terus mendulang amal, dan mudah-mudahan doa Kangjeng Rasul yang sering kita tirukan, baliknya Ramadan, baliknya Ramadan. Kita memohon pada Allah agar dibalik, disampaikan kami pada bulan Ramadan. Lalu kita di bulan Ramadan harus berbuat sesuatu. Kalaupun keistimewaan di bulan suci Ramadan sudah minim di akhir-akhir ini, kita tidak boleh sholat berjamaah di masjid, meniadakan sholat Jumat, bahkan tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Berarti keistimewaan Ramadan sudah kurang. Namun dimanapun kita berada, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Artinya di masjid, di surau, di musola, di rumah sekalipun, kalau memang kita merasa dekat dan kita beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, moga-moga saja kita tidak termasuk yang 6 golongan. Al-Fakir sampaikan 6 golongan ini yang akan secepatnya dimatikan oleh Allah. Pertama adalah miratusu, orang yang memimpin tapi tidak sesuai dengan janji kepemimpinannya. Dan kedua, hidupnya banyak syarat, tidak mau secepatnya dia bertobat ketika dia punya dosa, tidak cepat melaksanakan kesempatan ibadah ketika Allah masih berikan kesempatan hidup. Kemudian yang ketiganya, nilai silaturahmi sudah tidak ada lagi dalam pribadi kita. Ada kemungkinan kita akan dimatikan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan dalam kajian Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir, terutama pula kepada pemirsa semuanya. Selamat menjalankan ibadah siam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bulan Ramadan ini di awalnya kita mendapatkan maghfirah Allah, pertengahannya kita mendapatkan rahmat Allah, bahkan insya Allah di akhir Ramadan kita akan mendapatkan itqun minanar, Allah bebaskan kita dari ancaman api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah.